Tapi iblis di samping diberi oleh Allah umur panjang, dia tidak pernah sakit, tidak pernah uzur, dan tidak pernah tua. Maka dia bersemangat menggoda kita agar kita tergelincir dari jalan Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai detik ini matahari masih mengeluarkan sinarnya yang cemerlang. Salah satu dari tanda kebesaran Allah yang kita tidak tahu sampai sekarang di mana bahan bakarnya, namun tidak pernah padam menerangi alam semesta ini. Andaikan tidak ada matahari sebagai nikmat Allah, bagaimana kita akan melaksanakan pekerjaan kita? Itu satu matahari saja, banyak lagi nikmat yang lain. Maka pantaslah setiap saat, setiap detik, setiap menit keluar dari lidah kita pujian kepada Allah yang kita lantunkan melalui zikir, kalimat tauhid, doa, dan segala macam sarana dan prasarana untuk mendekatkan diri kita kepadanya.
Kemudian setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi besar, Nabi Muhammad, yang secara fisik tidak ada cacatnya, secara rohani dia yang paling mulia, sehingga akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Dan tadi sebelum saya naik mimbar ini, beliau membacakan kalimat yang mana Allah bersalawat kepada Nabi itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Agar kita sepayung di dalam sorga dengan beliau nanti, janganlah kita kikir begitu nama beliau disebut, setidak-tidaknya kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyamakan tempat beliau dengan tempat kita di akhirat nanti. Amin. Dalam khutbah Jumat yang pendek ini, karena oleh Rasul khutbah Jumat ini tidak boleh panjang, karena ada jamaah yang belum makan, ada jamaah yang istrinya mungkin akan melahirkan, dan ada jamaah urusan penting keluar daerah. Maka khutbah Jumat ini tidak boleh dipanjangkan oleh Rasul. Yang akan jadi inti khutbah kita pada siang ini, dialog antara iblis dengan Allah. Coba bayangkan itu. Iblis yang terkutuk 3 kali dia memeki. Pertama ketika dikutuk oleh Allah. Nama iblis yang dikutuk pertama yang tidak mau sujud kepada Adam itu namanya Azazil. Yang kedua dia memeki ketika terusir dari surga. Sebelumnya dia adalah lebih taat dari segala makhluk, sudah beribu tahun tinggal di surga. Tapi karena tidak mau sujud memberi hormat kepada Adam, dia terusir. Saat itu dia juga memeki. Yang ketiga, terdengar olehnya bahwa manusia sebagai makhluk terbaru itu yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah. Maka iblis dengan memeki itu bertambahlah permusuhannya, tidak saja dengan Adam, tidak saja dengan anak Nabi Adam Qabil, tidak saja dengan Fir'aun, tapi kepada kita sekarang yang mengikuti agama Rasulullah ini, iblis selalu memproklamirkan permusuhannya. Sampai kapan dia menggoda kita? Sampai kita merenggang nyawa akan mati. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadi, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa kita tulak, muju tak dapat kita raya. Ketika arwah akan keluar dari tubuh, saat itu iblis sangat gencar menggoda kita agar tidak membaca kalimat tauhid. Kaum muslimin yang terhormat, sebelumnya ditanya dia oleh Allah, apakah yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Dia menjawab terburu-buru saja, tidak berpikir panjang. Apa kata iblis menjawab perkataan Allah? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Kalau iblis itu termenung dan berpikir dulu, antara api dan tanah adalah unsur-unsur kejadian kita. Angin dan air juga unsur kejadian kita. Kenapa yang 4 itu sederajat? Api itu kerjanya membakar, tapi dia akan padam kalau diberi air.
Kemudian para jemaah tidak bisa dengan air lagi, ada tanah untuk penimbun. Angin yang berembus banyak gunanya. Pertama, kita hirup sebagai oksigen. Yang kedua, membuat oksigen di laut sehingga ikan dengan jumlah triliun selalu berkembang biak di dalam laut itu. Maka oksigen di laut lebih banyak diciptakan Allah dengan adanya ombak. Kaum muslimin, jadi api, tanah, air, angin itu sederajat. Tetapi iblis menjawab, api lebih baik dari tanah. Karena kesalahan yang seperti itu, dia terusir di dalam surga Jannatul Naim. Semenjak itu, dia proklamirkan permusuhan dengan kita, dan dia selalu memohon kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kalau kita manusia ini diberi umur panjang, makin lama tubuh kita akan makin uzur. Ada yang darah tinggi, ada yang asam urat, ada yang rematik, ada yang gangguan jantung, ada yang gagal ginjal. Itulah kita manusia. Tapi iblis di samping diberi oleh Allah umur panjang, dia tidak pernah sakit, tidak pernah uzur, dan tidak pernah tua. Maka dia bersemangat menggoda kita agar kita tergelincir dari jalan Allah. Kemudian bagaimana iblis itu memohon kepada Allah? Beri saya umur panjang ya Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa kata iblis lagi kepada Allah? Fabima aghwaytani, karena engkau telah menjadikan aku makhluk tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan saya hancurkan, akan saya goda umat-umat anak Adam sampai hari kiamat dari jalan engkau yang lurus, akan saya gelincirkan kepada jalan yang sesat. Dari mana kamu datang menggodanya, kata Allah? Summa la'atiyannahum, kami akan menggoda mereka min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. 4 penjuru angin. Di tempat itulah iblis selalu menggoda kita. Kalau kita simak ayat ini, dari mana iblis tidak mampu menggoda kita? Pertama dari atas, yang kedua dari bawah. Kalau kita tafakur membaca Al-Quran, kita tafakur mempelajari hadis, kita tafakur zikir dan berdoa, maka itu iblis tidak akan bisa menggoda kita. Kemudian dari atas, kita menampungkan tangan kepada zat yang maha tinggi. Iblis itu lebih tua dari saya ya Allah, dan dia tidak pernah sakit. Tentu dia bersemangat menggoda saya. Tidak ada jalan lain selain kita hanya berlindung kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari godaan iblis yang 4 penjuru angin tidak pernah ditinggalkannya untuk menyesatkan kita. Kaum muslimin, yang kedua, agar kita tidak dilumpuhkan iblis, agar kita beragama ini ikhlas. Jangan agama turut-turutan orang lain. Ikhlaslah bertuhan kepada Allah. Jangan dipersekutukan dia dengan yang lain. Ada orang mempersekutukan Allah dengan kuburan, dengan tempat keramat, dengan tukang sihir dan tukang tenung, dengan jin. Ada masa-masa modern ini dengan pangkat dan kedudukan. Allah tidak mau dipersekutukan, sebagaimana yang Bapak baca dalam zikir tadi, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Untuk itu ikhlaslah kita bertuhan kepada Allah saja. Yang ketiga, agar kita tidak dilumpuhkan oleh iblis dalam segala hal,
banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Berbaik sangka kepada istri, berbaik sangka kepada teman, berbaik sangka kepada sahabat, berbaik sangka kepada saudara, berbaik sangka kepada siapapun saja. Kaum muslimin, kalau kita suka berburuk sangka, alam sampi langkah tak tumbuh, sulit batinggang bakalaka, kita samo jorumpui kiambang, kateh pucuk nak sampai ke bawah urek tak gantung, de angin badan batundo, konon ko ombak mahampehkan. Tapi kalau kita suka berbaik sangka, hidup ini akan terasa enak dan lapang di bawah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.